Kata siapa Quran tidak bahas peradaban dunia, dia bahas zaman itu dunia harus iso dihindari, tetap ono konstelasi politik global. Wis kunan itu. Makanya sampai sekarang ya tapi ya dunia saiki wis gone istihad. Gelem ra gelem kula bejenengan istihad. Nah istihad mesti terjadi tukaran. Nah sing ora ikhlas, nah sing ikhlas itu biasa. Saya punya teman dan saya ya baca beberapa jurnal. Yusuf Qaradawi itu kan kalian semua kenal kan ulama top di Mesir yang Arab Bibus. Kan banyak ulama Indonesia yang merujuk siapa? Yusuf Qaradawi. Dan beliau ya sudah nyuwun sewu kerso di UNICEF, kerso jadi bagian dari PBB untuk kemanusiaan untuk apa? Singkat cerita, karena dia ulama internasional pernah datang ke Vatikan. Yusuf Qaradawi di Indonesia mungkin diwakili Pak Hasim dulu, mungkin Bin Samsudin, banyak datang ke Vatikan. Singkat cerita karena di Vatikan itu kan terkenal country and country, negara dalam negara. Singkat cerita ekspatriat orang Islam yang di Vatikan itu banyak. Singkat cerita Yusuf Qaradawi itu usul karena di sini banyak ekspatriat Muslim, boyo Vatikan itu mengesahkan bikin masjid. Ya Vatikan baik, ya gak apa-apa bikin masjid, ya dibikinkan masjid. Singkat cerita suatu saat karena Qatar itu negara minyak, ekspatriat non muslim banyak sebagai ahli nama. Suwe-suwe pas dolan dijalui nak ngono yo Qatar itu dono gereja. Ulama sing ngolehno duwe gereja. Orang ngolehno diutang jasa Vatikan nomo. Lalu wong merasa kecangkeman, jadi ulama itu repot. PBNU ya pernah ngalami hal sama. PBNU pernah main ke Qom itu ibu kota nopo? Iran. Itu di sana ternyata Qom itu banyak tempat ibadah non muslim karena di sana juga ada Kristen apa orang. Yang nggak ada itu apa? Hanya masjid ahli sunnah wal jamaah karena sana pusatnya apa? Syiah. Atas nama peradaban dunia sebetulnya PBNU minta mau dituruti nggak apa-apa. Kalau ada usul di sini ada masjid ahli sunnah nggak apa-apa. Karena di situ ada makamnya Imam Ghazali itu ya di Iran terus. Ya tapi terus dipikir-pikir, engko nang njaluk masjid Syiah ning Jakarta. Jadi orang-orang yang bingung kaya ulama, perkarane yo. Mesti mak. Di waktu gale wong Jawa iku ora pati wani kereng be non muslim ning Jawa. Watire wong Islam minoritas ning Papua dikuyok. Yo mergo balane ning Jawa minoritas dikuyok. Lah wong mikir kan mikir hukum timbal balik. Lah kecuali kowe ora mikir pangpres pokoke. Iki mau cerita orang risik biasa wae. Jadi ulama itu ngeri. Makanya orang ayat wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah wa fayasubbuha aduwa min ghairi. Jadi sahabat itu nyara-nyarani dadi sahabat. Jancuk lata jancuk usia. Oleh muni yo jancuk terang misal muni jancuk. Kesunatane misal yo muni jancuk. Buareng lata mbek usia ku dipisoi. Nak pangeranku jancuk, pangeran jancuk juga. Akhirnya pangeran terus padha Muhammad. Mas kandhane sahabatan yo misoi pangeran ditiwang sing wah. Lah iku disebut wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbuha aduwam bi ghairi ilm. Dia jogeman misoi pangerane mereka. Tengok sing dimisoi kok. Ya karena ini dunia pasti ada hukum timbal. Dan itu juga yang dipikir ulama. Makanya kenapa kita diajarkan waqulu linnasi apa? Husna. Asal masih manusia, kamu harus muamalah secara baik. Karena kita butuh coba misalnya, kamu di Jawa mayoritas, kamu di sini mayoritas. Tapi saudara kita yang kerja di Korea banyak. Saudara kita yang kerja di mayoritas kafir banyak. Jangan-jangan keangkuhan kita di sini menjadikan saudara kita yang minoritas di sana digoli. Terus jangan-jangan tenggelam ning Jawa mergo galane akeh. Nyatane kamu yang sama tak ada kok Papua ngenara kendel, ora sopan santun. Mergo kalah nopo? Kalah nopo? Mayoritas. Nah ngono tenggelam mergo kendel tenan ora perhitungan. Lah ini masalah-masalah sing zaman Quran wis dibahas. Sehingga zaman itu geopolitik Nabi luwih milih nak sing kuwasa napa? Tapi orang membenarkan, ini kan cerita-cerita
cerita siasa, cerita politik untuk menyikapi dunia. Jadi ini bukan urusan membenarkan dan menyalahkan. Paham ya? Kalau menyalahkan dan membenarkan tentu tetap inna dina inda wahil. Dan ini masalah geopolitik. Secara geopolitik Nabi itu lebih nyaman kalau yang kuasa itu orang Nasrani. Itu yang disebut di surat Rum, khuliqatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di waladihim sayaghlibun fi bid'i sinin lillahil amru min qablu wa min ba'du wa yawma idzi yafrahul mu'min. Jadi di hari kemenangan Romawi mengalahkan Persia atau ahli kitab menguasai lagi mengalahkan ateisme apa? Nggih ateisme yafrahul mu'min. Wong mukmin melok senang. Mergo kemenangan Semitik ngalah non Semitik. Meskipun Semitik yang menang itu bukan Semitik Islam kan. Tapi orang lumayan. Orang apa? Orang lumayan. Ya, tapi orang tak jelimet ngaji ngono cara wong ra seneng mikir ora seneng. Wah senengnya teko ngaji swarga, sedusane akeh lah kan sepuro. Delok kiai ra sinaulah ibadah. Kok ora modal-modal iso menang. Aku serah kelakuan kuwi wis. Wiridan ra eling pangeran tak ditompo. Ngantuk lah ditompo. Pokoke ana sing ora ngantuk kesan. Nah kula niku eman ya. Kita mau tidak mau itu pasti bersinggungan dengan komunitas non muslim. Kamu di mana saja pasti bersinggungan komunitas. Coba misalnya kasus Rohingya. Andai kan yang teriak Rohingya hanya Indonesia saja, pasti gak didengar dunia. Tapi karena yang teriak semua ASEAN, semua Asia, maka yang terkucilkan. Palestina juga gitu. Andai kan yang bela Palestina hanya Arab itu ya menang total Israel, tapi yang teriak bela Yerusalem itu Eropa, sehingga ya mikir karena kekuatannya besar Eropa. Meskipun ya tetap dipakai mainan pun, tapi ya lumayan. Coba kalau yang bela Palestina hanya orang apa? Islam. Karena Eropa juga nggak ingin kalau Bethlehem dikuasai Israel, karena bagi mereka Bethlehem itu kota apa? Jadi Allah sudah begitu bikin dunia walau la taqwahin nasa fa'dhum dibadil lafadzadatil ardu. Andai kan manusia ada saling gontok-gontokan malah dunia rusak. Ya mereka terus rukunan bareng, rukunane manusia mesti bela barang sing batil jenenge manusia, mesti milih sing enak. Misalnya terus rukunan semoga ora usah Mekah, ora usah Madinah, ora usah kota suci, wis pokoke urip iku ngene wae. Ya cocok. Wah itu utuh agama matur. Sangono ngene wae. Ben damai Yerusalem ora usah Masjid Aqsa, ya ora usah tembok ratapan, ya ora usah Bethlehem, ora usah Bethesda, pokoke ora usah agama. Ya ngono ae ora usah ngono-ngono. Yo bar yo apa? Bar mulane gontok-gontokane manusia itu banyak mengandung hikmah. Mergo nanti orang akan mencari Tuhannya. Tanpa itu tidak bisa. Mesti kok kesepakatannya kok alal batin. Itu disebut walawita bal haqqu ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ardu wa man. Kalau kebenaran itu anut hawa nafsu itu dunia itu rusak. Makanya terus Allah gawe dunia ya wis ngene iki, ada geopolitik, ada gesekan-gesekan antarane kekuatan apa? Dunia. Iku mesti. Mun kula terus niki pun mengke disinaoni piyambak-piyambak teng surat Rum masalah apa? Hulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di waladihim saya fi bitin apa? Sini billahil amru min qablu wa min ba'du wa yauma idzi yafrahul. Itu cara ulama. Tapi nanti misalnya ada istilah baru yang geopolitik itu rubah, tetap ulama madzhabnya gak rubah. Kalau sama-sama tidak punya pilihan, lebih baik kancanan wong sing ijek semistik timbang komo. Itu mesti tak jamin fatwa itu tidak rubah ila yaumil qiyamah. Sebab itu dulu ketika bikin Pancasila, partai-partai Islam termasuk Masyumi, ada Pak Nasir, ada Kiai Alim itu masih bisa menerima Parkindo, tapi tidak menerima komunis. Karena komunis itu lebih ngeri dalam tatanan peradaban dunia. Saya kira kamu pernah dengar nggak kondom diber masih dibikin aksesoris perempuan? Kalau di Cina emang terus kondom muaknya tertekan. Mungkin kondom kurang halal orang.
Saya punya teman pernah penelitian di Cina itu lucu. Dia itu kan orang Jawa, ya. Jadi kalau tanya di sini ada daging babi, supaya dijawab nggak ada atau ada. Ternyata nggak. Oh, kebetulan sedang habis. Adanya anjing. Waduh. Sehingga dia pas sekolah di Cina gue gondok ke Indonesia. Godok-godok di kok boleh makanan halal itu susah. Maksudnya di sana ya ada Muslim, tapi tidak imbang dengan sejarahnya. Wong zaman sahabat kok perkembangannya hanya gitu-gitu. Islam Indonesia penanggalan yang gampang zaman Wali Songo. Saiki wis mayori. Saiki misalnya Wali Songo mbok gawe abad 15, tak lagi piro? 500 tahun. Pinten? Wali Songo itu abad 15 berarti lagi ini 400 tahun, 500 tahun. Nak mbok gawe cita ning Aceh dari ono Syekh Yusuf Baros murid Sayyidina Ali berarti 1400 tahun wis kapok. Tetep nyatane dadi mayoritas. Cina ya zaman sahabat orang tahu dadi mayor. India masih seneng nyanyi tarian perut ono Islam ya mayoritas. Sampai kemudian negara Islam jadi Pakistan jadi bang. Sampai sekarang Kashmir ya minta pisah dari India. Cina zaman sahabat nganti saiki ora iso mayoritas. Mergo yo Allah ya asing, Musa ya asing, Isa ya asing, swarga ya asing, neraka ya. Tapi nak kowe dakwah ning Italia, kowe nak iman kudu Firdaus, paradiso. Yo paradisomu, paradisiku kan. Firdaus, paradisa. Terus wong Islam darani yo Firdaus, paradis, wong kono darani. Napa? Ya paham Firdaus, paradiso iki maknane swarga napa? Jadi cari kemiripan itu jangan. Sampai delok tengene mujid itu sing aran ora Islam. Isa itu dilebokno bab iya. Mergo cara dene Isa mlebu bab Yesus. Wong Islam golek Isa ning bapake. Nek mujid yo fair. Isa nabiyun indal muslimin. Barang bab Yesus ilahun indal. Wah, mata nopo. Nek bapake yo ono Isa tapi disebut nabiyun indal Islam. Nek bab iya ono Yesus. Padahal Isa be Yesus wong padha tali. Jadi mujid itu sing aran ora pati Islam, jadi luwes maklum ora pati. Tapi kiai-kiai itu nganggo mujid, berbeda dengan fair. Misalnya Muhammad, dua nabiun indal muslimin. Terus akhirnya ini Mekah, ya fair. Misalnya Musa itu diterangno nabiul Yahudi. Nah tapi misalnya komunis, Isa man dua, Isa itu sopo, Musa itu. Woi ora penting kabeh, pangeran ora penting, mulai tokoh, tambah ora penting. Terus kowe dakwah ning komunis terus piye ngamitine ku piye? Susah kan? Susah sekali. Nah, itu sing dadekno dari kitab Fathul Bari. Kenapa Quran tidak pernah kritik ateisme sama nopo nihilisme? Bahasa Arab itu al-mu'attilah, ini nopo? Al-mu'attilah. Karena wis gak dianggap manusia. Maksudnya pendapat itu saja kok pendapat itu. Wong kok ngono. Jadi, ya pokoknya ngono, pokoknya akan diterangno wis. Nah, itu sehingga polemik Quran mau kalian Yahudi, kalian apa? Nasrani. Piye ana imbang. Mun terus nang. Wa huwa khairur raziqin. Wa yauma nahsyuruhum jami'a. Wa Qur'an ini ngasira Muhammad yauma nahsyuruhum. Ing dalam dinane giring ingsun gum ing aladina kafaru jami'an haris kabehane ayil musyrikin tegese wong-wong musyrik. Semana kulo mengkono matur ingsun malaikat marang malaikat. Aha ulai ana to mereka semua iyakum ing sira kabeh kita dikilam jatan kelanane bahasa loro iyakum aha ulai iyakum. Wa dari lan jati sing pertama ayat iyakum wa iskal jalan gugur rahim zaula. Kanu ana sapa ngake ya budune nyembah sapa ngake. Kalau padha ngucap sapa alladzina kafaru. Kalau padha ngucap sapa malaikat. Kalau padha matur sapa para malaikat. Subhanaka kan suci panjenengan tanjian kelan bersih nolak kamaring panjenengan anisariki sanging mitraan. Antau te panjenengan waliuna itu kekasih kita min dunihim tanpa mereka sing kafir. Elam wala tatek sira ana hubungan kekasih wujud benana antarane kita wa benagum lan antarane tiang-tiang kafir min jihatina saking sisi kita. Balkanu balik ana sapa ngake lil intikalu ya budune nyembah sapa ngake aljinna ing jin. Aisyadina tegese nyembah ing pira-pira setan. Jadi maknane jin itu kadang napa? Setan.
Ya tenan kula terangno jin iki. Ini kula tak cerita ilmu lughat. Quran atau bahasa Arab semua itu mesti kalau ada nama itu merujuk makna atau sudah menjadi nama. Tapi kalaupun sudah menjadi nama itu tetap asal usulnya merujuk makna. Eling-eling. Misalnya Islam itu maknanya dari kata salam. Salam itu artinya apa? Damai. Jika tetap kecenderungannya Islam itu ngajak damai. Misalnya jin. Jin itu sesuatu yang nggak bisa dilihat. Malam hari itu istilahnya Quran ya falamma janna alaihil lail. Ketika malam sudah gelap. Jadi kosakata jin itu ya jim non. Tasdid itu jim non. Orang yang akalnya enggak normal jadi majnun. Mereka akalnya ketutupan. Bayi yang mati di kandungan namanya janin karena ada kelihatan. Nah, setan itu karena tidak kita lihat oleh Allah disebut jin. Maknanya makhluk yang tidak kelihatan. Jadi setan itu kadang jin itu maknanya apa? Setan. Kadang jin maknanya kelompok selain manusia tinggi iman. Itu jenis cara bahasa Arab. Ya kan manusia bahasa Arab apa? Insun apa? Insun dari kata nisyan karena mudah lupa. Hati manusia bahasa Arabnya apa? Qalbun. Mana ada qalbun mola. Malik. Kalau kadang senang buju, kadang mandor, kadang setengah-setengah. Semoga mola. Kadang benwaya, kadang kedi. Jadi mola. Kadang kepengen ambisius. Orang ambisius keselen, semangat tak piring tarik wangi ini, ras itu ambisius. Itu jadi manusia. Qalbun, apa? Lah itu bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu ngambil satu lafaz yang masih mengikat asal usul makna. Berhubung hati molak malik bahasa Arab itu. Ya begitu seterusnya. Misalnya langit bahasa Arabnya apa? Coba sama nanti. Sama itu arti maknanya ya orang langit. Sama itu sesuatu yang atas. Makanya Allahu ala wa sama. Allah itu zat yang sama. Maknanya yang maha apa? Ya sesuatu yang di atas namanya sama. Makanya kayak orang Jawa bilang ini langit-langitan omah. Ya bilang ini ya langit-langitan omah. Ya sudah seperti itu memang bahasa Arab seperti itu. Nah, jadi sebenarnya tidak boleh protes. Ini Quran jin kok tafsirnya semua setan. Karena setan dari segi tidak bisa dilihat itu bisa dikatakan jin maksudnya. Paham ya jelas ya. Aisyah tina tuh bangunnya karena nerang karena rumah nggak jelas. Uang gue nih, misalnya nopo mateng ya nopo, nggak jelas. Aisyah tegese piro-piro nopo setan. Ayuti una tegese toat. Sopo poro wong kafir rumeng sayatin fi ibadati ing dalam ibadah ya wong kafir iya anak ingsun poro setan maksudnya mereka itu menyembah setan atau itu ya karena taat ning setan maksudnya dialihkan sangka barang hak niku menyembah Allah Subhanahu wa taala. Aksarum te akeh-akeh para wong kafir bim kan para saiki mukminuna percaya kabeh musadiku nanti bener kabeh lima ing dalam perkara ya kuluna kang ngucap sapa kufar lagu ya kuluna kang ngucap sapa para sayaten lagu mari kufar. Kala dawuh sapa wa taala fal yauma ing dalam dina iki layam ora miliki sobat dikum sebagian sira kabeh libasin. Maring sebagian sing liya ai ba'dil ma'budin. Tegese sebagian wong sing disembah libadil abidin maring sebagian sing nyembah. Ora miliki naf'an ing kemanfaatan syafaatan tegese ing syafaat wala daranan ora ing bahaya nak diban tegese ing kesiksaan. Wa naqulu lan ucap ing sunil ladina maring wong akeh dolam kang dolim sapa ladina eka faru tegese kafir sapa ladina. Zuku ngicipono sira kabeh ada kanare ing siksane rofa alatikang. Untung kang ana sira kabeh biya kan iku tugas dibuna iku ngorono sira kabeh. Wa idza tutlalan alikane den wacana alaihi ing atase kufar apa ayatuna pro ayat ing sunahil Qur'an tegese Qur'an. Sifate ayatuna bayinatin khalif banget jelas wa dikaten tegese banget jelas. Ayat-ayat ingsun diwacana bilisani nabi kelan lisane nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau padha komentar sapa wong kafir mahal ora ana ta iki kula rajulun kecuali wong lanang. Yuri itu kang ngarepno sapa rajul ayat sudah pengalang-alangi sapa rajul kum ing sira kafir. Ama sange perkara kana kang ana apa mae ku ya kudu nyembah sapa agam bapak-bapak sira kafir menal asnami sami boro-boro berhala. Wa qalu lan padha komentar sapa wong kafir mahal ora ana te Qur'anil Qur'an iku ila ikun kecuali kedustaan ditun tegese kedustaan. Muhtaron lan digawe-gawe ala wa ing atase Allah. Jadi tiang-tiang kafir nak komentari kanjeng Nabi, wah iki wong aneh-aneh. Jadi ya karena tadi mereka itu ora iso mikir. Itu nak wong Nasrani.
Raja Habasha itu Nasrani, pertama roh Nabi langsung pikirannya ini orang yang disebut-sebut dalam kitab Taurat dan Injil. Karena punya referensi. Punya apa? Referensi. Oh, lumayan. Mulane kabeh tarikh sepakat. Pertama Nabi cilik, sing roh pertama nak iku calon Nabi sinten? Roh ibu napa? Ruhairah. Niku pendeta. Ya mergo ono referensi, ono napa? Referensi ada baca. Meskipun nanti ya terjadi kitab sing muharraf sing apa di napa? Muharraf kula ora basa sing dirubah. Berubah kayak Matias, Lukas dan sebagainya. Tapi tetap secara umum penetapan surga sama, ada surga, ada neraka, ada hisab, ada Tuhan, ada pahala, ada siksa. Tetap ono lumayan. Tentu bandingan komunis loh. Nah dibanding Islam tentu selalu inna dina inda wahil Islam.